Saya awal dengan kata, saya sebut kamu tahu dengan kata kamu. Kamu. Terus panggilan selatan ya artinya salam. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan aksi nyata yang saya lakukan. Saya punya satu tema. Jika kita melakukan sesuatu atau kita belajar sesuatu, jika tanpa ada aksi nyata, maka sia-sia seperti itu. Dari saya dalam menjalankan modul 1 sampai dengan modul 3, banyak pembelajaran yang kita belajar itu, di situ ada banyak aksi nyata yang telah saya lakukan dalam setiap modul. Dan dalam melakukan aksi nyata ini, pasti tidak semuanya berjalan dengan mulus, pasti ada tantangan yang dihadapi juga. Untuk yang pertama, aksi nyata yang saya lakukan itu pada modul 1.4 pada budaya positif. Waktu itu saya melakukannya hanya dengan beberapa guru, tidak sampai dengan 5, yang dihadiri oleh kepala sekolah dengan 3 guru. Karena kendalanya itu waktu itu pas masuk libur sekolah. Kebetulan sekolah saya ini berada di gunung dan sangat terpencil. Jadi kami guru-guru itu kalau sudah libur berarti kami masih tambah-tambah lagi. Jadi saya sempat konsultasi dengan Pak Marsen untuk aksi nyata ini, apakah dengan kurang dari 5 guru ini bisa dilakukan atau tidak. Dan Pak Marsen harus diulang, tetapi saya menyampaikan keadaan sekolah saya ini, maka ada persetujuan dari Pak Marsen bahwa aksi nyata tetap dilaksanakan dengan keterbatasan guru seperti itu. Terus yang berikut lagi aksi nyata yang saya lakukan itu budaya restitusi kepada siswa, dan saya sudah lakukan, saya sudah upload di YouTube dan BMM juga. Terus yang berikut lagi itu aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan aset. Ini saya lakukan dan puji Tuhan banyak dukungan dari siswa saya, terus dari rekan-rekan guru, dari komite juga, dan juga orang tua siswa. Dan dalam melakukan aksi nyata ini kita punya visi dan misi yang sama. Lakukan itu sama dan sudah berjalan dengan baik. Dan aksi nyata yang bagi saya sangat fenomenal atau sangat luar biasa disambut baik oleh semua pendukung sekolah itu adalah aksi nyata 3.3 ini, program yang berpihak pada murid, yaitu kegiatan kepramukaan ini. Kebetulan saya sendiri adalah pembina pramuka untuk tingkat wakil Alsel. Jadi saat saya melakukan ini, kami saya melakukan pramuka ini dari tahun 2018 dan 2019 ini berjalan dengan lancar. Sekolah saya di Wakil Arus Selatan mengikuti kegiatan di Alemba dan juga di Pantal, tetapi datang pengaruh COVID ini maka vakum. Yang pramuka ini vakum sampai 2023. Saya bangkitkan kembali dari aksi nyata saya ini, dan kami saat saya sampaikan kepada sekolah saya, dia sangat mendukung. Dan itu berlangsung, dan gambar yang ini kami lakukan di tengah gunung. Aksi nyata ini kami lakukan di tengah gunung, dan itu kepala sekolah saya juga hadir, ada beberapa orang tua yang hadir, dan semua rekan-rekan guru hadir semua. Dan semua siswa ini saya tidak memilah, tetapi dari kelas sampai kelas ini saya ambil semua untuk bisa berperan aktif. Karena mengingat kegiatan pramuka ini juga satu hal yang sangat penting dalam kurikulum 2013. Salah satu ekstrakurikuler yang sangat penting. Saat saya melakukan aksi nyata ini, dukungan positif dari teman-teman guru, dari orang tua, dan dari kepala sekolah itu sangat bagus sekali. Dan itu sendiri menjadi satu motivasi yang sangat besar bagi saya untuk saya bisa terapkan di sekolah saya. Tetapi saya dalam semangatnya, tiba-tiba saya juga sudah dipindahkan dari dinas ke sekolah yang baru. Tetapi aksi nyata ini tidak akan tertumpukan pada UPT SMP Mas saja, tapi itu akan menjadi pembelajaran bagi saya untuk saya melibatkan di sekolah baru saya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada feedback atau tanggapan dari teman-teman. Ya, luar biasa. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Salam. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata saya yang ada terpampang di sini, yaitu hanya mewakili 3 aksi nyata yang ada di sini. Mungkin yang pertama itu pada modul
aksi nyata modul 1.4 itu adalah budaya positif. Pada saat saya mensosialisasikan budaya positif ini kepada teman atau rekan sejawat saya di sekolah, yang dihadiri oleh 6 orang, yaitu kepala sekolah tidak hadir karena ada halangan dan sebagainya, sehingga beliau tidak sempat hadir. Sehingga yang menghadiri saat saya sosialisasi tentang budaya positif itu cuma 6 orang guru yang ada sama-sama. Tetapi mereka juga turut berpartisipasi dan kami sama-sama berkolaborasi untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Yang berikut yaitu aksi nyata modul 2.2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang bagus sekali, yang saya juga bisa belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi bersama dengan praktik ibu pengajar praktik yang luar biasa yang selalu mendampingi saya di saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan diperbaiki oleh pengajar praktik saya yang luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya juga senang sekali karena saat kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, barulah kita bisa mengetahui pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Selama dan sepanjang kita menjadi guru, kita belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ataupun biasanya kita melakukan itu, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk itu pembelajaran berdiferensiasi bermakna sekali bagi khususnya bagi saya di SD Impres Serenglang. Yang berikut yaitu aksi nyata modul 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya aset. Sumber daya aset yang ada di sekolah itu yang di sini saya lebih memilih adalah program Proliga, yaitu program literasi gemar membaca. Karena di SD Impres Serenglang ini untuk kami SD siswa sampai dengan kelas 4-5 pun masih membacanya masih SD. Untuk itu saya lebih cenderung mengambil Proliga ini, program literasi gemar membaca, sehingga anak-anak ke depan ini saya bisa mendorong mereka menyiapkan, karena kami di SD ini kami tidak ada pegawai perpustakaan, sehingga kami guru yang sekaligus mengelola perpustakaan, sehingga dengan program ini saya senang karena saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan juga kepala sekolah untuk bisa fungsikan perpustakaan yang ada. Karena kami memiliki perpustakaan, tetapi tidak ada yang mengelola. Karena kami tidak ada pegawai perpustakaan. Untuk itu dengan program ini saya senang sekali, sehingga saya mengangkat program literasi gemar membaca yang disebut dengan Proliga. Ya, untuk itu dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Ya, luar biasa, itu kamu. Dan saya akan presentasikan tentang aksi nyata saya yang saya lakukan di sekolah mulai dari awal sampai pada hari ini. Baik, yang pertama itu aksi nyata yang dilakukan itu, yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi budaya positif di SMK di Maratai. Di sini yang hadir adalah ada perwakilan dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, kemudian dengan Bapak-Bapak wakil kepala sekolah yang lain, dan juga ada guru pegawai yang mengikuti sosialisasi tentang budaya positif di SMK Negeri Maratai. Kemudian yang kedua adalah aksi nyata yang dilakukan, yaitu melakukan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Di sini saya bersama teman saya Ibu Petronella Kalau, kami berbincang-bincang mulai dari pra observasi sampai dengan pasca observasi. Oke, kemudian yang ketiga adalah sosialisasi tentang pelaksanaan aksi nyata tentang program yang dilakukan, yaitu tentang sosialisasi program TABA 3.3. Nah, disinilah anak-anak dilihat mereka mengeluarkan suaranya,
mereka melalui menyuarakan pendapat, kemudian ada juga dalam hal pilihan apa saja mereka memilih untuk melakukannya dan juga kepemilikan dalam program ini. Jadi di sini saya mengambil program tentang program tanaman, bunga, apotek hidup. Nah di situ kenapa saya mengambil program TABA ini? Karena di situasi di daerah saya, di daerah Alor Timur pada umumnya itu adalah kering, kemudian kami juga sekolah kami dekat dengan pesisir pantai, tanahnya adalah berpasir, sehingga gersang. Nah, untuk menghijaukan kembali kami membuat program ini, yaitu tentang program TABA, tanaman, dimulai dari tanaman, bunga, apotek hidup. Jadi di sini yang ditanam itu adalah tanaman-tanaman yang tahan kering. Nah, karena kami juga susah air di sana, kemudian tanaman yang di sana juga disesuaikan dengan jenis tanahnya. Ya, itu yang kami lakukan di SMK Negeri Maratai, dan semoga dapat bermanfaat dan bisa terus dikembangkan terus, jadi bukan hanya pada saat aksi nyata ini yang kami lakukan, tapi terus kami kembangkan di sekolah kami. Kami mulai dari kelas kami kalau tentang pembelajaran berdiferensiasi tentang pembelajaran KSE budaya positif, kami mulai dari kelas kami sendiri. Nah di situ kami saling berbagi lewat teman-teman, berbincang-bincang, berdiskusi bersama, dan juga pada saat kami mengajar mereka juga masuk sama-sama untuk belajar sama-sama dan juga ada sosialisasi bersama. Oke, demikian Mbak presentasi tentang kesehatan. Saya kembali kepada Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan mempresentasikan sedikit hal-hal yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 9 bulan dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak. Baik, yang pertama, ya tentunya kita sudah belajar modul 1 sampai modul 4, tetapi untuk aksi nyata yang dilakukan di modul 1 itu aksinya 1 dengan 4 tentang budaya positif. Ya, kurang lebih saya membutuhkan waktu itu 100 sekitar hampir 2 jam lebih untuk sosialisasi tentang modul 1 dengan 4 dan budaya positif itu. Jadi memang ini tuntutan dari LMS, bukan dari LMS, tetapi saya ini harapannya saya itu setelah pembelajaran ini selesai, saya bisa melakukan sosialisasi ulang lagi untuk bagaimana memantapkan hal-hal yang lebih penting, misalnya keyakinan kelas, segitiga restitusi, ya itu hal-hal baik yang belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan dengan tugas-tugas yang ada pada LMS. Yang kedua, yang mau saya bagikan kepada teman-teman sini adalah coaching untuk supervisi akademik. Menurut saya itu materi yang lumayan sudah saya sangat maju di dalam untuk coaching ini. Ya karena untuk kita lebih di sini saya belajar bahwa mungkin ada yang lebih tidak punya tahapan ini coachingnya, tetapi menurut saya di sini bagaimana kita membuat ini teman-teman guru untuk bisa berbagi hal yang mereka punya. Jadi kemarin setelah saya coaching untuk supervisi akademik, yang pertama itu menyiapkan pembelajaran diferensiasi. Waktu saya menyiapkan pembelajaran diferensiasi untuk modul 2 di 1 itu tidak sebagus yang saya menyiapkan dengan guru agama yang untuk saya fasilitasi untuk kita menyiapkan pembelajaran diferensiasi. Justru yang disiapkan punya dia itu lebih bagus karena saya lihat dia punya evaluasinya. Evaluasi yang dibuat oleh teman saya itu lebih sangat tahu, itu beda dengan yang saya upload di LMS. Jadi menurut saya itu hal baik untuk saya belajar. Ternyata kita memfasilitasi teman-teman kita untuk belajar itu yang punya keinginan untuk belajar itu mudah. Beda dengan yang kita mau fasilitasi teman-teman yang tidak mau belajar. Jadi menurut saya di coaching untuk supervisi akademik itu sudah lumayan maju, tetapi yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana ini proses KSE-nya untuk di modul ini, di modul 2 ini. KSE-nya itu mungkin saya lebih memaksakan anak untuk mereka menggambarkan ekspresi mereka itu lebih keterpaksaan, ya karena kebutuhan saya mungkin gitu. Jadi setelah pembelajaran selesai ini hal-hal yang baik ini perlu saya lakukan. Yang ketiga itu tentang ya program saya, program Gelisah di Purnama ini. Ya ini gambar yang pertama ini. Ya ini gambar pertama ini saya melakukan sosialisasi bersama. Yang pertama ada perwakilan siswa. Perwakilan siswa itu ada 5 orang, guru dan tenaga pendidikan, dan yang ketiga itu ada orang tua siswa. Ya, hal baik yang saya peroleh ketika melakukan sosialisasi, ya sosialisasi yang pertama ini bahwa ini orang tua juga begitu semangat untuk membuat ini
untuk mengikuti ini sosialisasi diri saya ini. Justru ada ini masukan dari orang tua, kalau bisa setiap program yang mau dibuat itu ditempelkan di mading, sehingga orang keluar masuk bisa baca, jangan hanya kita selesai sosialisasi habis, setelah itu nanti kan pasti orang akan lupa. Jadi kalau bisa di print untuk ditempelkan di manfaatkan mading untuk ditempelkan, sehingga mau melihat perkembangan program itu seperti apa. Setelah saya bersama orang tua dan guru selesai, saya lagi bersama anak-anak. Ya, saya berjalan bersama anak-anak itu ada di aksi nyata saya di 3.3 di videonya itu, yaitu kurang lebih 40 menit saya mensosialisasi program ini kepada anak-anak. Ya. Jadi hal yang baik yang saya sosialisasikan anak-anak ini adalah mereka bertanya, karena waktu itu kita menggunakan mic, ya memang menggunakan mic supaya suaranya itu kedengaran untuk semua kelas, untuk ini kelas 7. Jadi mereka masih ragu-ragu dalam khususnya kalau mic itu masih malu-malu, tetapi mereka sudah berhasil untuk menyampaikan pendapat mereka, ya. Jadi kepada pendapat mereka itu kita mau manfaatkan apa untuk kita punya proses literasi ini, apakah kita mau di dalam kelas, di luar kelas, ya itu mereka menyampaikan pendapat. Jadi setelah saya ini jadi di minggu pertama itu kami mulai jalan, jadi baru jalan dua minggu saja, dan gambar ini adalah kami melakukan evaluasi program, ya, evaluasi program karena durasi waktunya sehingga belum dibentuk tim evaluasi. Jadi evaluasinya saya sendiri, tapi nanti ke depan kalau program ini saya jalankan secara baik akan dibentuk tim evaluasi sehingga ini keberlanjutan dari program itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya ini program ini lebih menuntut bagaimana meningkatkan nilai literasi di asesmen nasional berbasis kompetensi. Itu yang menjadi alasan saya latar belakang paling besar untuk membuat program ini. Ya, sekian dari saya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa ditanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa aksi nyata di setiap modul yang sudah saya laksanakan ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak kurang lebih selama 9 bulan ini. Yang pertama di sini ada visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini bersama dengan Dewan Guru, pengajar praktik, kepala sekolah dan juga komite, kami bersama-sama untuk menyusun visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terus yang kedua ada budaya positif. Budaya positif di sini ada sosialisasi kepada Dewan Guru, terutama yang terpenting di situ pada pembuatan kesepakatan belajar. Terus masih tentang budaya positif itu ada segitiga restitusi. Di sini foto yang di pinggir dua ini untuk pemenuhan tugas di LMS. Sementara yang di tengah ini itu penanganan kepada siswa yang bermasalah secara langsung. Terus yang berikut ada pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada pendampingan bersama pengajar praktik dan juga ini secara langsung nyatanya di kelas. Terus yang berikut ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini ada dua foto. Foto yang pertama ini wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri. Yang kedua ada Bapak Setson, kepala sekolah dari SD Negeri Kolana. Kemudian pada coaching. Coaching di sini ada aksi nyatanya bersama rekan sesama TGP. Terus yang kedua ada supervisi akademik, coaching supervisi akademik bersama rekan guru saya di Kolana, Ibu Uli Fadadi. Terus yang terakhir, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini aksi nyatanya adalah sosialisasi tentang program yang akan saya kembangkan di Fakultas Bahasa Inggris bersama kepala sekolah dan rekan. Saya rasa itu saja dari saya dan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu untuk modul 1 itu ada 3 modul, jadi ada 3 aksi yang dilaksanakan. Yang pertama itu adalah sosialisasi budaya positif. Nah, sosialisasi budaya positif ini kemarin saya laksanakan itu di sekolah bersama rekan guru, kepala sekolah dan
sekaligus pengimbasan ke sekolah yang ada di dekat kami. Gitu. Jadi ada 2 sekolah di situ, saya undang untuk datang mengikuti sosialisasi budaya positif ini. Dan respon pesertanya cukup bagus. Seperti itu. Terus yang kedua, membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini saat itu jujur saja untuk aksi nyata keyakinan kelas ini saya laksanakan karena tagihan tugas keyakinan kelas. Jadi tidak saya hayati sepenuhnya seperti itu. Jadi makanya kenapa nanti di modul 3 yang menjadi program saya itu justru keyakinan kelas lagi, karena saya merasa itu perlu dievaluasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi. Nah, kalau segitiga restitusi ini kebetulan di sekolah kami juga ada program RUT sehingga sejalan dengan programnya. Jadi pelaksanaan aksi nyata itu didukung oleh teman-teman rekan guru yang lain seperti itu. Selanjutnya untuk modul kedua itu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini diterapkan di kelas itu dengan menggunakan 3 strategi itu, yaitu diferensiasi proses, produk, dan diferensiasi konten seperti itu. Karena kebetulan sarana dan prasarana sekolah kami mendukung, jadi untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini sudah cukup baik terlaksana dan sudah terimbas juga ke rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Karena kebetulan kami sekolah penggerak sehingga memang diferensiasi ini sangat ditekankan sekali oleh kepala sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial emosional. Jadi ini terkait kompetensi sosial emosional ini dipraktekkan langsung ke dalam proses pembelajaran karena selama ini selain kami guru itu biasanya kompetensi sosial emosional ini juga diperlukan oleh rekan-rekan pegawai seperti itu. Nah, kalau di dalam kelas kami sudah terapkan, tapi di lingkungan sekolah itu terkadang masih ada yang memang miss, sehingga kami kemarin melakukan sosialisasi juga terkait KSE ini seperti itu. Walaupun tidak diminta dalam tagihan aksi nyata, tapi itu dilaksanakan karena kebetulan kepala sekolah juga menginginkan agar pegawai dan rekan guru itu semua paham bahwa KSE itu penting seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah coaching supervisi akademik. Coaching supervisi akademik ini saya laksanakan dengan salah satu rekan guru karena kebetulan momennya pas kita supervisi begitu. Jadi saya juga dimasukkan ke dalam tim supervisi untuk memberikan contoh bagaimana supervisi berbasis coaching seperti itu. Karena selama ini supervisi yang kami laksanakan di sekolah itu berbasis refleksi saja, tidak sampai pada coaching atau menumbuhkan potensi dari rekan guru lain. Jadi itu yang untuk modul 2. Selanjutnya di modul 3 itu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah ya. Yang pertama itu pengambilan kebijakan dalam dilema etika. Itu kemarin melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah, kepala sekolah saya sendiri dan kepala sekolah SMP Negeri Maritain. Karena kebetulan kepala sekolah SMP Negeri Maritain itu backgroundnya seorang PP, jadi bedanya kelihatan sekali antara yang pernah mengikuti program guru pendidikan guru gerak dengan yang tidak. Itu di hasil wawancara itu memang kelihatan beda, walaupun pemikirannya sama, tapi dari pemahamannya sudah kelihatan berbeda. Cara berbicaranya, mengungkapkan istilah-istilah itu sudah beda seperti itu. Jadi banyak yang saya pelajari dari 2 kepala sekolah ini saat melakukan aksi nyata itu. Selanjutnya ada pemetaan sumber daya. Jadi kemarin pemetaan sumber daya itu dilaksanakan di sekolah dengan melibatkan salah satu orang tua, perwakilan orang tua murid, kemudian pegawai, guru, dan pengurus OSIS seperti itu. Jadi siswanya tidak banyak dilibatkan, hanya beberapa orang saja dari pengurus OSIS, sehingga mendapatkan satu produk pemetaan aset yang saya buat dalam bentuk poster dan saya tempelkan di sekolah seperti itu, di mading sekolah. Selanjutnya modul 3 itu yang terakhir tentang program yang berdampak. Nah, program yang berdampak positif pada murid ini saya memilih program keyakinan kelas, karena tadi keyakinan kelas di awal itu saya hanya memenuhi tugas, jadi tidak betul-betul saya hayati maknanya. Jadi makanya kenapa saya memilih kembali program itu, karena menurut saya program ini adalah program yang dapat membentuk karakter murid dengan baik. Karena di sekolah kami itu visi dan misi sekolah itu adalah membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utamanya bukan prestasi akademik, tapi karakter murid yang
Priscilla ya sebenarnya ya, kalau dilihat walaupun terlihat sopan dan pendiam, tapi justru kreativitas kemandiriannya itu kurang terlihat seperti itu. Jadi